Waktu take podcast ini, di episode ini, di luar sana, di depan rumahku persis itu ada anak-anak kecil yang lagi main bola. Mungkin nanti teman-teman bisa dengar ambience suaranya ya. Lagi main bola, mereka ketawa-ketawa. Dan anak-anak ini tuh berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda, teman-teman. Yang bikin aku gedek banget adalah bahwa ada hal yang sangat teramat drastis perbedaannya ketika kita ngelihat dan nengok ke media sosial di hari ini gitu. Kenapa? Karena ada seorang warga negara Indonesia, saya bilang begitu ya, karena memang dia statusnya warga Indonesia, yang mengujarkan ujaran kebencian bagi sesama orang Indonesia gitu. Saya sebut namanya, itu adalah Pak Edi Mulyadi gitu ya. Kalau saya lihat saya lihat videonya, saya yang bukan orang Kalimantan aja hati saya sakit gitu. Sakit karena dia bisa mengujarkan kebencian, menghina suku, orang dan wilayah tertentu atas dasar, ya nggak tahu dasarnya apa ya, mungkin dasarnya politis atau kepentingan politik, saya juga nggak tahu. Tapi di balik itu semua ada beban konflik horizontal lagi yang mungkin akan terjadi karena ujaran kebencian yang disampaikan sama Pak Edi gitu. Kalau Pak Edi suatu saat dengerin podcast saya, Pak, saya nih ya gak muda-muda banget lah Pak ya, tapi anak-anak di luar sana yang usianya masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya, mereka punya masa depan yang masih panjang banget hidupnya di Indonesia, Pak. Dan mereka berhak untuk punya kedamaian hidup, kebahagiaan, kerukunan gitu ya, dalam semua perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Dan mereka berhak untuk merasa aman gitu, apapun sukunya, apapun agamanya, dimanapun mereka hidup gitu. Mereka harus punya rasa aman itu, Pak Edi. Tapi saya kecewa gitu. Dan akhirnya podcast Anak Tangga episode kali ini tuh saya khusus bicara soal ini. Kenapa sih bahaya banget ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang menghasut gitu ya, seseorang untuk membenci kelompok etnis agama tertentu gitu. Newton Lee ini pernah mengatakan kayak gini, teman-teman. Sebenarnya kan ada bias ya, ada pergulatan, ada diskursus yang kemudian muncul ketika kita bicara soal ujaran kebencian dengan kebebasan untuk berekspresi gitu atau berpendapat gitu. Tapi Newton Lee ini dia sempat bilang bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat jelas terlihat di antara konsep kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian gitu. Dimana kebebasan berpendapat itu mengajak orang untuk ada dalam diskusi yang sehat gitu. Sedangkan ujaran kebencian itu tuh ngomporin orang buat melakukan kekerasan gitu. Dan apa yang dilakukan sama bapak tadi gitu, yang menghina orang-orang Kalimantan sampai ngatain, mohon maaf sekali, sampai ngatain monyet gitu ya. Itu tuh bener-bener saya gak habis pikir gitu. Kita bangsa Indonesia tuh pernah trauma ya teman-teman, beberapa tahun yang lalu dengan ujaran kebencian, dan akhirnya bikin kita ngerasa gak aman dan nyaman tinggal di Indonesia, saling curiga satu sama lain. Mungkin ada tetangga yang satu sama lain kanan kirinya udah gak ngomong karena ujaran kebencian gitu. Dan ini kejadian lagi. Saya berharap banget ada keberanian, ada ketulusan dari Pak Edi untuk minta maaf gitu. Karena balik lagi, saya gak bicara soal politik, saya bukan orang politik, dan podcast ini juga bukan ngebahas politik, tapi saya ngebahas tentang masa depan anak-anak yang lagi main bola di depan rumah saya gitu. Anak saya gitu, yang mereka punya hak untuk hidup aman dan nyaman di Indonesia dengan keberagaman. Dan saya juga bicara atas dasar saya warga Indonesia yang ngerasain juga sakit hatinya mungkin teman-teman saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan gitu, yang saya kecewa gitu Pak.
Dan mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini itu bisa bersikap adil untuk menuntaskan ini di ranah hukum. Silakan diselesaikan, tetapi yang bisa kita pelajari di sini teman-teman, bahwa setiap orang memang punya kebebasan untuk berpendapat. Kamu, saya, Pak Edi, semua orang bebas untuk berpendapat. Tetapi gunakan logika dan kewarasan untuk berpendapat dan pikirkan konsekuensinya gitu. Apalagi konsekuensinya misalnya melibatkan sebuah bangsa, sebuah suku gitu ya, agama tertentu gitu. Yang kita tahu itu akan berdampak jangka panjang, membawa kesedihan, kemarahan, kebencian jangka panjang. Jadi berhati-hatilah, sebar kedamaian, sebar cinta kasih, dan selalulah jadi orang baik, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Jangan lagi jadi Pak Edi di kehidupan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.